Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan namaku Adina Alima Mayaswari dengan NIM 811420298. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai konflik sengketa wilayah Kashmir antara India dan Pakistan dalam perspektif hukum internasional. India dan Pakistan adalah dua negara yang saling berbatasan. Keduanya merupakan negara yang terletak di benua Asia. Antar kedua negara ini ternyata memiliki konflik berkepanjangan yang tidak kunjung usai. Kedua negara ini sama-sama memperebutkan wilayah Kashmir untuk dapat menjadi bagian dari wilayah dari negaranya. Namun, sengketa tersebut sangat berpengaruh dan mengganggu di kawasan Asia Selatan, sehingga banyak menarik perhatian dari beberapa negara lainnya. Seperti yang kita ketahui, batas dan teritorial negara merupakan suatu hal yang sangat penting untuk dapat dipenuhi sebagai syarat dibentuknya sebuah negara. Menurut Oppenheim, tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional. Dengan demikian, isu-isu batas negara atau wilayah negara dan kekuasaannya menjadi suatu hal yang sangat sensitif. Berikut merupakan latar belakang yang menjadi dasar terjadinya konflik antara India dan Pakistan dalam kasus sengketa perebutan wilayah Kashmir. Kashmir menjadi wilayah yang berdiri sendiri pada tahun 1947, bertepatan dengan India dan Pakistan yang mendapat kebebasannya dari Inggris Raya pada tanggal 15 Agustus 1947. Kala itu, Kashmir memilih untuk tidak bergabung ke Pakistan ataupun India. Hingga Oktober 1947, pasukan bersenjata Pakistan menyerang Kashmir. Oleh karena itu, akhirnya Maharaja Kashmir menandatangani sebuah surat untuk dapat bergabung dengan India. Akan tetapi, Pakistan tidak menganggap surat tersebut sebagai dokumen resmi, sehingga akhirnya dimulailah sederet peperangan antara Pakistan dan India dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Alasan lainnya yang menyatakan bahwasannya wilayah Kashmir ini menjadi perebutan antara negara India dan Pakistan karena Kashmir terletak di kaki pegunungan Himalaya dan mendapat julukan surga karena memiliki tanah yang subur dan pemandangan yang sangat indah. Wilayah ini juga ternyata merupakan wilayah yang sangat strategis bagi pertahanan negara dengan wilayahnya yang memiliki topografi pegunungan, serta merupakan wilayah dengan perbatasan dengan banyak negara seperti Afghanistan, Cina, dan Tibet, sehingga dapat sangat menguntungkan dalam bidang perekonomiannya. Selain itu, disebutkan pula bahwa latar belakang terjadinya konflik sengketa wilayah ini karena adanya faktor agama. Pakistan mengklaim bahwa Kashmir yang mayoritas muslim merupakan wilayah integral Pakistan, sebab nama Pakistan sendiri merupakan gabungan dari beberapa etnik. Sedangkan bagi India, ia juga mengklaim bahwasannya Kashmir ini terdapat komunitas Hindu yang diintegrasikan dengan India. Berikut merupakan penjelasan pasang surut terjadinya permasalahan atau konflik antara India Pakistan dalam memperebutkan wilayah Kashmir. Yang pertama adalah periode pada tahun 1947 sampai dengan 1948. Di masa ini adalah masa di mana mulai terjadinya perang antara kedua negara baik India maupun Pakistan. Konflik ini dipicu karena adanya pembagian wilayah secara sepihak oleh kolonial Inggris. India dan Pakistan pada masa itu sama-sama baru merdeka dari penjajahan Inggris. Sedikitnya ada sekitar 650 negara bagian bekas jajahan Inggris yang dipimpin oleh pangeran raja yang diizinkan memilih untuk dapat bergabung dengan India, Pakistan, atau berdiri sendiri. Kemudian, pemimpin Kashmir yang beragama Hindu pada saat itu, yaitu adalah Maharaja Hari Singh, ia akhirnya cenderung menginginkan wilayahnya bergabung dengan India. Ia akhirnya menandatangani sebuah perjanjian akseksi dan menyerahkan Kashmir ke India pada tanggal 26 Oktober 1947. Namun ternyata Pakistan tidak menerima atas surat perjanjian tersebut, sehingga sejak saat itu dimulailah perang antara India dan Pakistan. Setelah berakhirnya konflik tersebut, akhirnya India dan Pakistan membuat perjanjian damai yang disebut dengan Simla Agreement yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1972. Salah satu isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut adalah line of control, di mana kedua negara harus saling menghormati tanpa adanya pengurangan posisi pada batas yang sudah disepakati oleh kedua pihak. Selanjutnya yakni pada tahun 1969 terjadinya Perang Kargil, yaitu adalah konflik bersenjata antara India dan Pakistan yang terjadi antara Mei dan Juli 1969 di distrik Kargil, Kashmir. Penyebab perang ini adalah masuknya pasukan Pakistan dan militan Kashmir ke wilayah India pada line of control yang merupakan perbatasan de facto antara kedua negara tersebut.
Selanjutnya, akhirnya hubungan antara India dan Pakistan membawa kabar baik dengan menandatangani kesepakatan untuk gencatan senjata pada tahun 2003. Hubungan India dan Pakistan juga terjaga dengan baik melalui kerjasama yang berlanjut ketika di bawah pemerintahan Manmohan Singh, yakni pada tanggal 21 Oktober 2008, kedua negara tersebut mulai membuka jalur perdagangan seperti pakaian, rempah, buah, dan lainnya yang melewati wilayah Kashmir. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada tanggal 19 April 2012. Konflik antara kedua negara tersebut kembali muncul terjadi ketika uji coba persenjataan nuklir yang dilakukan oleh India kemudian ditanggapi oleh Pakistan dengan meluncurkan persenjataan nuklirnya. Sebenarnya, jika dilihat dari segi etikal, ada beberapa perjanjian yang mendasari India untuk dapat kuat menguasai Kashmir. Yang pertama adalah India menempatkan Treaty of Amritsar 16 Maret 1846 sebagai penyerahan Kashmir dari Inggris kepada masyarakat Hindu. Kemudian, dalam pasal 370 Konstitusi India, tentang hukum yang memberikan otonomi khusus pada Jammu dan Kashmir. Selanjutnya adalah Instrument of Association atau Accession Treaty yang ditandatangani pada tanggal 26 Oktober 1947 oleh Maharaja Singh, di mana Kashmir masuk ke dalam bagian integral India sebagai syarat permohonan bantuan militer dari India. Berikutnya, dari segi instrumental, tentara India diberikan imunitas untuk tidak dikenai hukuman terhadap tindakan kekerasan yang mereka lakukan melalui sebuah akta angkatan bersenjata Jammu dan Kashmir. Berikut adalah dampak yang terjadi atas adanya peperangan yang tak kunjung usai antara India dan juga Pakistan. Akhirnya, warga Kashmir harus hidup dalam kegentiran dan ketakutan karena banyaknya korban jiwa dari penduduk wilayah Kashmir yang berjatuhan atas terjadinya konflik tersebut. Konflik ini juga menyebabkan ekonomi di wilayah Kashmir kehilangan kestabilan dan menimbulkan ancaman geopolitik yang belum berakhir hingga saat ini. Selain itu, konflik tersebut juga menyebabkan wilayah Kashmir menjadi negara yang tidak bertuan atau negara yang tidak dikuasai oleh pemerintahan manapun, sehingga menyebabkan Kashmir tidak memiliki sistem konstitusinya sendiri. Hal ini menyebabkan wilayah ini menjadi rawan konflik, baik secara internal maupun eksternal. Kemudian, dengan adanya konflik tersebut, dapat menyebabkan status kedaulatan dari wilayah Kashmir menjadi tidak jelas. Berikut adalah beberapa upaya penyelesaian konflik antara India dan Pakistan. Di antaranya yang pertama, yaitu upaya yang dilakukan oleh rakyat Kashmir yang meminta agar diadakannya referendum perihal pembagian wilayah dan juga plebisit yang diajukan oleh PBB. Dalam hal ini, menjadi dilema yang tersendiri bagi negara India. Karena di satu sisi, India menginginkan diadakannya referendum, namun di sisi lain, India enggan untuk melaksanakannya karena mengacu pada mayoritas penduduk Kashmir yang beragama Islam, sedangkan mayoritas penduduk India adalah beragama Hindu. Kemudian yang kedua adalah upaya perundingan dan juga diplomasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak negara, baik India maupun Pakistan. Selain itu, juga ada negara Amerika Serikat yang ikut turut andil dan dalam campur tangan perundingan dan diplomasi tersebut. Amerika Serikat mendesak agar India dan Pakistan tidak lagi meluncurkan senjata nuklirnya, serta segera mengadakan perundingan perdamaian. Kemudian yang ketiga adalah upaya jalan damai oleh organisasi South Asian Association of Regional Cooperation atau SAARC yang bertindak sebagai mediator dari India dan juga Pakistan. Akan tetapi, dari semua hal yang diupayakan, sampai sekarang belum menemukan titik terang dalam penyelesaian konflik tersebut. Dengan kata lain, selama ini SAARC hanyalah tempat sebagai wakil dari India maupun Pakistan untuk bernegosiasi dan berusaha menyelesaikan pertikaiannya. Pada tahun 1949, Dewan Keamanan PBB melalui United Nations Commission for India dan Pakistan atau UNCIP yang anggotanya terdiri dari Amerika Serikat, Belgia, Argentina, Kolombia, dan Cekoslowakia melakukan berbagai pertemuan dan kesepakatan mengenai perumusan negosiasi atas gencatan senjata yang dilakukan. Proses-proses tersebut antara lain mengenai batas wilayah gencatan senjata, pengawasan proses gencatan senjata, mengembalikan pengungsi, membebaskan tahanan politik, melaksanakan referendum atas status Kashmir, serta penarikan pasukan secara berkesinambungan. Selanjutnya adalah ada beberapa resolusi yang ditawarkan untuk dapat menyelesaikan masalah di Kashmir. Di antaranya yaitu Simla Agreement
yang ditandatangani pada tanggal 2 Juli 1972 antara India-Pakistan Non-Attack Agreement yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 1988 dan Agreement between India dan Pakistan on the Prohibition of Attack Against Nuclear Installation and Facilities India-Pakistan Non-Attack Agreement yang diratifikasi pada Desember 1990. Nah, selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa status wilayah Kashmir menurut hukum internasional saat ini adalah wilayah sengketa, karena India dan Pakistan sama-sama mengklaim Kashmir sebagai wilayah dari mereka. Sengketa wilayah Kashmir terjadi karena benturan kepentingan politik antar kedua negara tersebut melalui klaim secara sepihak dari India maupun Pakistan. Konflik tersebut telah menyebabkan berbagai macam perang yang menimbulkan banyak kerugian dan korban jiwa bagi penduduk Kashmir. Dalam hal ini, berbagai upaya penyelesaian telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan konflik tersebut, namun tidak pernah ditemui jalan keluar di antara keduanya. Menurut saya, adapun saran ataupun solusi yang dapat diberikan untuk dapat menyelesaikan perebutan wilayah Kashmir antara India dan Pakistan, yakni sebaiknya dilakukan hubungan bilateral antara kedua negara tersebut. PBB dan SAARC sebaiknya memberikan hak kepada India dan Pakistan atas wilayah Kashmir sesuai dengan letak wilayahnya masing-masing. Jadi tidak ada alasan lain bagi negara India dan Pakistan untuk saling berebut untuk menguasai wilayah Kashmir. Selain itu, PBB dan SAARC harus tegas dalam mengambil keputusan dalam menyelesaikan konflik perebutan wilayah Kashmir tersebut. Untuk negara yang tidak mematuhi keputusan dari PBB dan SAARC, sebaiknya dikenakan hukum yang tegas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.